Kesultanan Buton. Kesultanan Buton terletak di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kerajaan Buton juga terdokumentasikan di Naskah Negara Kertagama, sebuah kitab yang berasal dari masa Majapahit. Dalam naskah yang ditulis oleh Empu Prapanca tersebut, terdapat nama Butuni yang merujuk pada Kerajaan Buton, sebuah kerajaan yang bercorak agama Hindu. Ketika itu, sudah terjalin hubungan yang baik antara Kerajaan Buton dengan Kerajaan Majapahit. Salah satu peninggalan Kesultanan Buton masih bisa ditemukan sampai sekarang adalah Benteng Keraton Buton yang terletak di kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Benteng ini memiliki luas hingga 23 hektar, sehingga tercatat sebagai benteng terluas di dunia. Kesultanan Buton dikenal memiliki tradisi suksesi yang unik. Para pemimpin tidak dilantik berdasarkan keturunan langsung, tetapi melalui pemilihan oleh sebuah dewan yang disebut Sio Limbona. Hal inilah yang membedakan Kesultanan Buton dengan kerajaan atau kesultanan lainnya di Nusantara. Pada kisaran awal abad ke-13, 4 kelompok pendatang dari Melayu datang ke Pulau Buton. 4 kelompok itu datang dalam rentang waktu yang tidak bersamaan. Kelompok-kelompok pendatang dari Melayu itu kemudian mendirikan sebuah desa yang terpisah satu sama lain. Sementara desa-desa dari Melayu mulai berkembang, di beberapa tempat lainnya sudah berdiri terlebih dahulu desa-desa adat penduduk asli Buton. Dalam perkembangannya, terjadi interaksi yang cukup baik antara desa-desa pendatang dari Melayu dan desa-desa adat. Desa-desa tersebut pada abad ke-14 bersepakat untuk melebur dan membentuk sebuah kerajaan. Kerajaan yang baru berdiri itu dipimpin oleh seorang raja perempuan yang bergelar Raja Putri Wakaka. Raja Wakaka dan dilanjutkan para pemimpin Buton berikutnya mengucapkan sumpah sebagai Raja Buton di atas sebuah batu berlubang yang disebut dengan Batu Popawa. Satu kaki raja dimasukkan ke dalam lubang batu tersebut. Dalam pelantikan, sang raja akan mengucapkan sumpah bahwa dirinya akan terhisap masuk ke dalam bumi jika berlaku tidak adil dalam menjalankan tugasnya. Dalam perkembangannya, Kesultanan Buton tidak menerapkan sistem monarki atau kekuasaan berdasarkan keturunan langsung, tetapi penunjukan yang dilakukan oleh Dewan Pemilihan yang disebut dengan Sio Limbona. Sio Limbona artinya adalah 9 menteri utama. Pembentukan Sio Limbona dilakukan pada masa Sultan keempat. Kerajaan Buton pada masa kebesarannya mencakup wilayah Pulau Buton, Pulau Muna, Pulau Kobaena, Pulau Wawoni, dan Kepulauan Tuang Besi. Buton yang merupakan salah satu sumber cengkeh yang menjadi tujuan para pedagang dari berbagai penjuru di Nusantara. Pulau yang dilintasi jalur perdagangan ini lebih banyak menjual cengkeh karena tanahnya tidak begitu subur untuk menghasilkan aneka tanaman rempah-rempah. Buton yang dilintasi jalur perdagangan di Nusantara ini berhasil tumbuh sebagai negara maritim. Hasil pertanian yang tidak begitu baik berhasil diatasi dengan hasil laut yang melimpah. Setelah Raja Putri Wakaka wafat, kepemimpinan Buton dilanjutkan oleh Putri Raja Bulawambona. Putri Raja Bulawambona kemudian digantikan oleh Panca Patola yang bergelar Batara Guru. Pada masa kekuasaannya, wilayah Buton mengalami perluasan hingga ke Pulau Kobaena. Kobaena adalah pulau yang subur dan menghasilkan padi. Itulah kenapa pulau tersebut disebut dengan Kobaena, yang artinya tempat yang banyak padinya. Pada masa kekuasaan Raja keempat, yaitu Tuarade, wilayah kekuasaan Buton meluas lagi hingga ke Todangan, Bataoga, dan Wawoangi. Di era kekuasaan Raja kelima, Mulaye, yang memimpin dari tahun 1511 hingga 1538, kekuasaan Buton berhasil mencapai Luwu, Koname, dan Muna. Melalui perkawinan politik, wilayah-wilayah tersebut berhasil tunduk pada kekuasaan Buton tanpa melalui aksi militer. Pada masa-masa tersebut, Buton telah berhubungan dengan banyak kerajaan,
dengan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda. Agama Islam pun telah dikenal dari para pedagang Arab, Pasai atau Malaka. Pada abad ke-16, seorang ulama dari Semenanjung Malaka, Syekh Abdul Wahid, datang ke Buton untuk menyebarkan agama Islam. Penyebaran agama Islam berhasil masuk hingga istana, sehingga mulai pun menjadi Muslim dan bergelar Muhammad Idham. Sebagai negara pesisir, Buton juga tidak lepas dari gangguan keamanan yang dilakukan oleh bajak laut. Laki Laponto, menantu dari Mulai, berhasil menghalau para bajak laut. Labalautio, pemimpin gerombolan bajak laut itu, tewas di tangan Laki Laponto. Atas jasanya ini, kelak Laki Laponto akan menduduki puncak kepemimpinan di Buton. Tahun 1538, Laki Laponto dilantik oleh Syekh Abdul Wahid menjadi penguasa Buton dengan gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis, atau yang juga dikenal dengan Sultan Muhammad Kaimuddin I. Sebelumnya, Laki Laponto sudah menjadi Raja Buton selama 20 tahun, menggantikan Mulai. Pada masa inilah, Islam secara resmi menjadi agama negara dan Buton beralih menjadi kesultanan. Laki Laponto kelak mendapatkan julukan sebagai Raja terakhir dan Sultan pertama. Naiknya Sultan Murhum membuat 4 kerajaan kecil menggabungkan diri ke dalam Kesultanan Buton. 4 kerajaan itu meliputi Kerajaan Wabula, Kerajaan Todanga, Kerajaan Bombonawulu, dan Kerajaan Batanga. Seiring pengaruh Islam yang semakin menguat, maka hukum kerajaan pun mengalami penyesuaian. Hukum tata negara yang sebelumnya bersifat kerajaan diubah menjadi kesultanan yang berasaskan agama Islam. Sultan Murhum selama masa kepemimpinannya berupaya keras menjadikan Kesultanan Buton sebagai pusat penyebaran agama Islam di seluruh wilayah kekuasaannya. Selama menjadi puncak kekuasaan Buton, Sultan Murhum juga dikenal sebagai negarawan sekaligus diplomat ulung. Beliau berhasil mendamaikan perang berlarut-larut antara kerajaan Konawe dan Mekongga. Proses perdamaian itu terjadi dalam waktu 8 hari. Karena itulah Sultan Murhum mendapatkan julukan Halu Oleo, yang artinya adalah 8 hari. Pada masa kekuasaannya, Sultan Murhum memiliki pengaruh dan kewibawaan yang cukup besar di kawasan Nusantara bagian timur, meskipun wilayah Kesultanan Buton tidaklah cukup besar. Pada tahun 1564, setelah berkuasa selama 46 tahun, Sultan Murhum meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Bukit Lele Mangura dalam benteng keraton. Tahta Buton kemudian dilanjutkan oleh Latum Parasi yang bergelar Sultan Muhammad Kaimuddin II. Pada masa-masa selanjutnya, Kesultanan Buton berjalan dengan cukup stabil. Meskipun sempat mengalami konflik-konflik kecil dengan wilayah kekuasaannya atau kesultanan tetangganya seperti Ternate dan Goa. Pada masa kekuasaan Sultan Dayanu Ihsanuddin yang berlangsung dari tahun 1597 hingga 1631, seorang ulama yang bernama Syarif Muhammad datang ke Buton. Syarif Muhammad lebih dikenal sebagai Saidi Raba selama di Buton. Beliau terlibat banyak dalam penyebaran dan pengajaran agama Islam di Buton. Tahun 1610, sebuah undang-undang kerajaan berhasil disusun dan diterapkan oleh Kesultanan Buton. Undang-undang kerajaan itu dikenal sebagai Murtabat 7. Syarif Muhammad turut serta dan memiliki andil besar dalam perumusan Murtabat 7. Salah satu poin penting dalam Murtabat 7 adalah peralihan kekuasaan tidak lagi berdasarkan keturunan, tetapi melalui pemilihan yang dilakukan oleh Sio Limbona. Murtabat 7 mengakhiri era monarki dan memulai penerapan demokrasi aristokrasi. Sio Limbona terdiri dari 9 orang, berasal dari kata Sio yang artinya 9, dan Limbo yang artinya kampung atau desa atau wilayah. Sio Limbona terdiri dari 9 kepala wilayah yang memiliki tugas dan fungsi seperti legislatif pada zaman sekarang. Sio Limbona memiliki 3 wewenang utama, yaitu: pertama, memiliki wewenang mengangkat dan menetapkan para pejabat tinggi kesultanan, baik sultan dan menteri-menterinya,
Sio Limbona juga memiliki wewenang memecat pejabat tinggi kesultanan seperti sultan, menteri, dan pejabat tinggi lainnya yang dianggap melanggar undang-undang kesultanan. Kedua, bersama sultan menyusun serta menetapkan undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku. Ketiga, memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang dijalankan oleh pemerintah kesultanan. Kesultanan Buton memiliki sistem pertahanan negara yang terdiri dari 4 lapis. Lapis pertama adalah Pata Limbona yang merupakan pertahanan di dalam istana kesultanan. Tugasnya adalah mengawal sultan dan seluruh pejabat istana. Lapis kedua adalah 4 orang ahli kebatinan yang disebut dengan Bisa Patamiana. 4 orang ini memiliki tugas menjaga Kesultanan Buton secara kekuatan batin. Lapis ketiga adalah Matana Soromba yang terdiri dari 4 kampung di perbatasan utama Kesultanan Buton. Tugas utama Matana Soromba adalah menjaga keamanan perbatasan utama Kesultanan Buton dari para perompak atau musuh yang ingin memasuki wilayah utama Buton. Lapis keempat adalah Barata. Sistem pertahanan ini bersifat kolektif di antara 4 kerajaan yang berbatasan dengan Kesultanan Buton. Satu kerajaan saling mendukung dengan kerajaan lainnya. Barata adalah sistem pertahanan yang merupakan perjanjian dari 4 kerajaan. 4 kerajaan yang terlibat dalam pertahanan Barata adalah Kerajaan Muna, Tiworo, Kalisusu, Kaledupa. 4 kerajaan tersebut memiliki otonomi dalam mengelola urusan dalam negeri masing-masing. Namun, dalam pertahanan Barata, 4 kerajaan tersebut berada di bawah komando atau koordinasi Kesultanan Buton. Pada masa kekuasaan Sultan Dayanu Ihsanuddin inilah, pada tahun 1613 untuk pertama kalinya VOC datang ke Buton. Kedatangan VOC disambut baik mengingat tujuan awalnya adalah berdagang. Hingga puluhan tahun lamanya, VOC berada di Buton dengan sikap yang baik tanpa ada gejala permusuhan. Tahun 1631, Sultan Dayanu Ihsanuddin tutup usia. Sio Limbona kemudian mengangkat Sultan Abdul Wahab sebagai penggantinya. Namun, Sultan baru ini hanya menjabat selama setahun. Sio Limbona kembali mengadakan pemilihan dan mengangkat Sultan Gafuru Wadudu sebagai penguasa baru atas Kesultanan Buton. Tahun 1666, Kesultanan Buton mendapatkan ancaman berat ketika pasukan dari Goa menyerbu. Pertempuran berlarut-larut itu memaksa Kesultanan Buton meminta bantuan kepada VOC. VOC tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bala bantuan VOC pun dikirim dari Batavia. Dari sinilah, kelak Kesultanan Buton akan menghadapi masalah lainnya yang tidak kalah berat, strategi adu domba ala VOC. Pertengahan abad ke-17, tepatnya tahun 1666, pasukan Goa dalam kekuatan besar semakin mendekati istana Kesultanan Buton. Hanya tinggal menunggu waktu, pasukan Goa dipastikan akan menjatuhkan Kesultanan Buton. Ketika itu, Kesultanan Goa mengerahkan armada kapal perangnya dengan dukungan 20.000 prajurit. Dalam kondisi terdesak itulah, Buton tidak memiliki pilihan lain selain meminta bantuan VOC. Gubernur Jenderal VOC saat itu, John Matsuyker, segera merespon permintaan Buton. Desember 1666, pasukan VOC dari Batavia dengan kekuatan 21 kapal perang dan 600 prajurit Eropa yang dipimpin Cornelis Spelman merapat di pelabuhan Buton. Kekuatan tambahan juga didatangkan dari Bugis yang dipimpin Arung Palaka dan pasukan VOC di Ambon yang dipimpin Kapitan Yongker. Serangan Goa terhadap Buton itu bukannya tanpa sebab. Arung Palaka, buronan utama Kesultanan Goa, bersembunyi di Buton. Goa menganggap Buton menyembunyikan Arung Palaka. Bala bantuan dari VOC itu membuat Goa yang di atas angin menjadi terpukul. Goa tidak hanya kalah, tetapi juga kehilangan beberapa wilayah mereka seperti Bone dan Sopeng. Bantuan VOC kepada Buton menghasilkan perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Adili Rahia
dan Cornelis Spelman di atas kapal Top Van Zeeland pada 25 Juni 1667. Perjanjian di atas perairan bau-bau itu memuat beberapa pasal yang sebagian membuat Kesultanan Buton mulai terkikis kedaulatannya. Salah satu pasal dalam perjanjian itu menyebutkan bahwa Sultan yang akan diangkat harus mendapatkan persetujuan dari VOC dan Ternate. Semua hal yang berkaitan dengan pemecatan atau pengangkatan pejabat tinggi kesultanan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada VOC dan Ternate. Selain mengikat secara politik, perjanjian itu juga mengikat secara ekonomi. Salah satu pasal menyebutkan bahwa semua pohon pala dan cengkeh yang berada di kepulauan tukang besi harus ditebangi serta dimusnahkan dengan pengawasan VOC. Kesultanan Buton mendapatkan kompensasi sebesar 100 ringgit per tahunnya dari pemusnahan tanaman industri ini. VOC memaksakan pemusnahan ini untuk menjaga agar harga cengkeh dan pala tetap tinggi. Pada masa tersebut, VOC telah menjalin hubungan yang kuat dan memiliki persekutuan dengan Kesultanan Ternate untuk menguasai atau mengamankan wilayah di perairan Nusantara kawasan timur. Hal inilah yang membuat Ternate terlibat dalam perjanjian di Teluk Bau-Bau itu. Cornelis Spelman yang dikenal sebagai si pengadu domba berhasil menjalankan misinya di perairan sebelah timur Nusantara. Hubungan Buton dan Ternate yang sebelumnya terjalin baik menjadi tegang akibat perjanjian di atas kapal itu. Kelak, rentetan konflik di Buton dan sekitarnya akan membawa Spelman mengakhiri kekuasaan Sultan Hasanuddin di Goa. Setelah perjanjian tersebut, VOC mengendalikan perdagangan di perairan Buton. VOC dalam waktu-waktu berikutnya mendapatkan hasil melimpah dari penguasaan perairan antara Goa, Buton, dan Ternate. Bibit-bibit perlawanan terhadap VOC pun muncul dari Buton. Namun, kekuatan militer VOC yang cukup tangguh membuat banyak pihak harus berpikir ulang jika melakukan perang terbuka dengan VOC. Namun, semuanya berubah ketika Sultan Himayatuddin naik tahta pada tahun 1751. Perjanjian 1667 bagi Sultan Himayatuddin adalah penghinaan besar terhadap Kesultanan Buton. Melihat kekuatan militer VOC, Sultan Himayatuddin tidak bertindak terburu-buru. Beliau menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan. Setahun kemudian terjadi insiden pembajakan kapal dagang VOC di perairan Bau-Bau yang dilakukan oleh orang Belanda buronan VOC bernama Frans. Sesuai perjanjian 1667, sudah seharusnya Buton membantu VOC menangkap Frans. Tetapi Sultan Himayatuddin berdalih bahwa pelaku perompakan adalah orang Belanda, sehingga menganggap masalah itu murni urusan VOC. VOC kemudian memberikan peringatan kepada Buton berupa ancaman militer. Peringatan ini membuat para pejabat tinggi Buton khawatir, namun tidak bagi Sultan Himayatuddin. Dewan Syuro Kesultanan kemudian membuat sebuah strategi. Sultan Himayatuddin pura-pura diturunkan oleh Sio Limbona dan selanjutnya dilantiklah Sultan Hamim. Cara ini digunakan untuk meredam konflik dengan VOC yang mulai memanas. VOC yang di kemudian hari menyadari muslihat Buton memutuskan menyerang istana kesultanan. Serangan tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan pejabat istana hingga rakyat. Sementara itu, Sultan Himayatuddin tidak tinggal diam. Beliau melancarkan perang gerilya di hutan dan gunung. Bahkan, Sultan Himayatuddin membangun sebuah benteng di atas gunung Sion Tampina. VOC berkali-kali melancarkan serangan ini, namun tidak pernah berhasil. Letak benteng yang terlalu sulit dicapai membuat pasukan VOC kelelahan dan mengalami berbagai kekalahan. Hingga wafatnya Sultan Himayatuddin, VOC tidak pernah mampu menembus pertahanan benteng di puncak gunung Sion Tampina. Sultan Himayatuddin dimakamkan di puncak gunung Sion Tampina. Sayangnya, tidak ada catatan pasti mengenai kematian Sultan yang memiliki julukan Lakarambau tersebut. Atas jasa-jasanya dalam melawan penjajah, Sultan Himayatuddin mendapatkan gelar pahlawan nasional.
berdasarkan keputusan Presiden pada tanggal 7 November 2019. Oleh masyarakat Buton, Sultan Himayatuddin sangat dihormati hingga sekarang dan mendapatkan panggilan kehormatan Opula Iko yang artinya adalah Sultan yang bergerilya di hutan. Pada masa-masa berikutnya hingga VOC bangkrut pada tahun 1799 dan digantikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, Kesultanan Buton tidak mampu ditundukkan sepenuhnya. Sultan-sultan berikutnya banyak yang mengabaikan perjanjian yang ditandatangani bersama VOC maupun pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kekuasaan kolonial Belanda baru bisa menguasai secara penuh Kesultanan Buton pada tahun 1906 dengan adanya perjanjian yang ditandatangani Sultan Aidil Rohim dan Residen Brugman. Salah satu pasal dalam perjanjian itu adalah Sultan Buton dan pembesar kerajaan dan para menterinya berjanji akan patuh dan taat setia kepada Raja Belanda atau wakilnya. Masih banyak pasal lainnya yang cenderung membuat Kesultanan Buton semakin kehilangan kedaulatannya. Banyak kalangan istana dan rakyat yang tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Hingga tahun-tahun mendatang, terus terjadi perlawanan rakyat Buton melawan kolonial Belanda. Meskipun perlawanan tersebut tidak cukup mengusir Belanda, namun menjadi bukti bahwa rakyat tidak pernah tunduk kepada Belanda.